Halo adik-adik. Halo, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi sama Kakak Velia di Bia hari ini. Seperti biasa, sebelum kita mulai pujian, kita akan berdoa dulu. Tapi sebelum berdoa, kakak mau nanya dulu nih, udah pada mandi belum? Udah pada sikat gigi belum? Ayo. Oke, kita mau berdoa dulu. Kalau berdoa, tangan kita gimana? Dilipat kedua tangannya ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dari malam hingga pagi hari ini. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memuji Engkau. Berkati dan pimpin kami ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sekarang kita menyanyi lagu yang udah lama kita nyanyiin. Kalau misalnya kita Bia offline, kita sering banget nyanyiin lagu ini. Tapi karena sekarang online, kita sendiri-sendiri di rumah gak apa-apa. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Jalan serta Yesus. 1, 2, 3. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekarang kalau misalnya kita jalan, kita harus belok ke kanan dan belok ke kiri ya. Jadi kalau kakak bilang jalan serta Yesus, jalan sertanya, gitu ya. Jadi kalau pada kita jalan, kita harus balik ke kanan kalau ke kiri. Oke? Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Yeay. Sekarang kita menyanyi lagu kedua. Untuk lagu kedua ini sepertinya belum terlalu familiar di telinga adik-adik. Jadi adik-adik boleh dengerin kakak dulu nyanyi. Nanti kalau kakak ulangin, kita bisa nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Ayo nyanyi sekali lagi ya. 1, 2, 3. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Oke, sampai sini dulu pujiannya. Selanjutnya kita bakal dengerin firman Tuhan. Kalau dengerin firman Tuhan kita harus apa? Dibuka kedua telinganya, duduk yang rapi, dan kita sama-sama mau dengerin firman Tuhan.
Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Senang banget hari ini Kak Bella boleh kembali lagi ke hadapan adik-adik untuk membawakan firman hari ini. Nah, adik-adik, setelah bangsa Israel berhasil melewati sungai Yordan, bangsa Israel akhirnya menjadi semakin lebih dekat dengan kota Yeriko. Namun sayangnya, kota Yeriko itu dikelilingi oleh sebuah tembok yang tinggi dan besar yang membuat kota tersebut sulit untuk dilewati. Nah, pada saat itu Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel saat itu melihat ada seorang pria yang memegang pedang di tangannya. Dan pria itu mengatakan kepada Yosua bahwa ia adalah panglima bala tentara Allah. Dan ia akan memberitahukan kepada Yosua bagaimana caranya untuk meruntuhkan tembok Yeriko tersebut. Nah, Tuhan Allah berfirman kepada Yosua bahwa Yosua harus memilih 7 orang imam. Nah, imam tersebut harus membawa sangkakala tanduk domba yang nantinya harus dibawa di depan tabut. Nah, mereka harus mengelilingi tembok Yeriko 1 kali selama 6 hari, dan pada hari ke-7 mereka harus mengelilingi kota Yeriko sebanyak 7 kali. Setelah itu, para imam harus meniupkan sangkakala tersebut. Dan setelah bunyi sangkakala yang sangat panjang, bangsa Israel harus bersorak dengan nyaring. Nah, pada saat itu, Yosua menjalankan semua perintah Allah. Ia telah memilih 7 orang imam dan ia telah memutari tembok sesuai dengan perintah Allah. Pada saat para imam meniupkan trompet meniupkan sangkakala dengan panjang, bangsa Israel pun bersorak dengan nyaring. Dan pada saat itu runtuhlah tembok Yeriko, adik-adik. Pada saat itu tembok Yeriko menjadi mudah untuk dilewati. Nah, pada saat itu Yosua juga berpesan kepada bangsa Israel untuk tidak mengambil emas, perak, barang-barang tembaga dan besi, karena itulah yang berkenan pada Allah. Nah, setelah berhasil mengalahkan tentara Yeriko, Yosua memerintahkan 2 orang untuk pergi menyelamatkan Rahab. Rahab ini adalah orang yang pernah membantu bangsa Israel nih adik-adik. Nah, maka saat itu Rahab berhasil diselamatkan dan Rahab pun tinggal bersama-sama dengan orang Israel. Nah, adik-adik, melalui cerita ini kita bisa lihat betapa Allah begitu menyertai dan melindungi bangsa Israel. Betapa Allah benar-benar berada di pihak bangsa Israel nih adik-adik. Nah, selain itu kita bisa juga belajar dari Rahab nih adik-adik, bahwa perbuatan baik yang Rahab lakukan juga dibalas dengan perbuatan baik yang dilakukan bangsa Israel dengan menyelamatkan Rahab dari Yeriko. Seperti itu firman-Nya untuk hari ini adik-adik. Kita ketemu minggu depan ya. Semoga adik-adik pun boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang bisa membalas kebaikan orang-orang di sekitar kita dan juga kebaikannya Allah sendiri. Oke? Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Bye-bye. Halo adik-adik, kembali lagi bersama aku Kak Angel. Nah adik-adik, seperti biasa nih, abis dengerin firman Tuhan, kita mau mulai kreativitas. Nah sebelum mulai kreativitasnya, kita persiapin dulu ya bahan-bahannya sama-sama. Nah kali ini bahan-bahannya simple ya adik-adik, cuma print gambar yang sudah ada di link deskripsi di bawah. Lalu kita juga butuh pensil warna, dan yang terakhir gunting. Nah, kalau sudah disiapin semuanya, ayo kita lanjut. Nah adik-adik, kalau udah selesai mewarnai, sekarang kita mau potong ya tembok Yeriko-nya. Nah ini kita potongnya di sini aja ya, jadi di sini masih sisain kertas putihnya, jangan dipotong sampai habis, oke?
Nah, adik-adik, kalau misalnya adik-adik udah selesai gunting tembok Jericho-nya, sekarang adik-adik lihat di gambar yang sebelah sini, kan ada titik-titik putus-putus nih. Nah, nanti ini kita mau gunting ya, tapi kiri kanan jangan sampai terputus, jadi hanya guntingnya bagian titiknya aja. Nah, kalau adik-adik belum bisa minta bantuan mama atau papa ya. Oke. Pada hari ketujuh, Yosua dan para imam pagi-pagi benar mulai mengelilingi tembok Yeriko. Dan pada ketujuh kalinya mengelilingi kota, dan saat meniup sangkakala, Yosua berkata kepada bangsa Israel untuk bersorak. Saat bangsa Israel bersorak, runtuhlah tembok Yeriko. Nah, adik-adik, dari tema kali ini tentang runtuhnya tembok Yeriko, kita bisa melihat lagi nih adik-adik bagaimana bangsa Israel selalu disertai Tuhan, bahkan pada saat mau meruntuhkan tembok Yeriko. Nah, adik-adik di sini kita bisa melihat nih adik-adik, dan kita bisa percaya bahwa Tuhan selalu menyertai hidup kita. Nah, adik-adik, kita juga kembali diingatkan kepada Rahab yang telah berbuat baik sehingga Rahab diselamatkan oleh bangsa Israel. Oleh karena itu, adik-adik, kita jangan lupa untuk selalu berbuat baik agar kita selalu diberkati dan dilindungi Tuhan. Nah, adik-adik, kan kreativitasnya udah selesai. Sekarang kita lanjut doa penutup ya. Adik-adik, kita berdoa bersama-sama ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu karena telah menyertai kami bina iman dari awal hingga akhir. Tuhan, sertailah kami selalu dan bimbinglah kami seperti Engkau menyertai bangsa Israel. Tuhan, bimbinglah kami juga agar kami selalu menjadi anak-anak yang baik dan patuh kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, sekian ya Bina Iman hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.